Selamat malam, selamat berjumpa kembali di hari ke-47 dari 100 hari berdoa kita di tanggal 12 Mei tahun 2020. Dan malam ini kita akan membahas iman Yesus atau the faith of Jesus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kembali datang pada Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dan saat ini kami boleh diberikan kembali kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, belajar bersama-sama dari hari ke-47 di 100 hari berdoa ini. Siapkan hati dan pikiran kami Bapa menerima firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, judul malam kita ke-47 ini adalah Iman Yesus, the faith of Jesus. Dan ayatnya diambil dari Wahyu 14 ayat 12. Bunyinya demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saya tidak tahu dengan saudara-saudara, tapi setiap kali saya membaca ayat ini, saya selalu membayangkan akhir zaman ini seperti sebuah lomba. Katakanlah kita akan mengikuti lomba maraton. Kalau saudara-saudara ingat, kalau setiap kali ajang lomba maraton, itu yang ikut mungkin bisa ratusan atau ribuan mungkin. Dan masing-masing sudah datang dengan persiapan yang sudah dilakukan, dengan daya tahan yang masing-masing miliki. Tetapi mungkin setelah separuh jalan sudah mulai berguguran. Dan akhirnya pada saat garis finish, mungkin hanya 10% atau mungkin kurang dari 10% yang bisa mencapai garis finish. Kalau saudara-saudara lihat yang ikut lomba maraton ini, kalau kita katakan di ajang olimpiade, mereka berlatih begitu lama untuk tetap dipertahankan daya tahan tubuhnya, sehingga pada saat ajang olimpiade yang bisa disebut itulah ujian akhirnya, maka disitulah ditunjukkan siapa yang sebenarnya mempunyai kekuatan daya tahan tubuh yang baik dari hasil latihan mereka, dan itulah yang akhirnya menghasilkan kemenangan. Jadi saya lihat ayat ini seperti memberikan gambaran bagi kita bahwa Tuhan ingin katakan kalau orang-orang kudus yang masih bisa bertahan itu adalah orang-orang yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ujian akhir apa? Apakah Allah memberikan ujian dari awal dunia ini diciptakan? Kalau saya melihat ceritanya, memang Allah sebenarnya memberikan ujian sejak awal dunia ini diciptakan. Cuman bedanya, Allah selalu memberikannya sebenarnya sederhana. Dan kita bisa lihat tidak ditutup-tutupi. Coba kita lihat kalau dari awal ya, dari dunia diciptakan, Adam dan Hawa diberikan ujian. Dari awal sudah diberitahukan bahwa akan ada pohon di tengah-tengah Taman Eden. Jangan kamu makan, jangan kamu petik buahnya, jangan dimakan. Ujiannya sederhana, tetapi gagal. Kain dan Habel, ujiannya juga sederhana. Ujiannya adalah berikan korban bakaran dari ternakmu pada saat kau melakukan ibadah. Itu pun Kain gagal. Bangsa Israel pun juga. Bangsa Israel diberikan pada saat mereka mengembara, Tuhan memberikan mana, di mana
tidak akan ada mana pada hari ketujuh, pada hari Sabat, tetapi mereka bisa mendapatkan 2 kali lipat. Pada hari yang ke-6 bisa mengambil 2 kali lipat. Dan ini adalah ujian-ujian yang sederhana sebenarnya. Tuhan memberikan ujian ini tidak rumit. Kemudian ujian yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka diminta untuk menyembah patung. Itu adalah ujian supaya dia tidak menyembah ilah lain selain daripada Allah sendiri. Itu contoh ujian yang berikutnya, ujian yang sederhana. Berikutnya juga Daniel. Kita tahu Daniel pada saat itu juga ada perintah dari raja untuk tidak menyembah apapun selain raja. Ini juga ujian yang terlihat sederhana dan semua bisa melihat. Daniel pun akhirnya bisa melakukan itu. Dia berdoa di dekat jendela, orang bisa melihatnya. Dan sebenarnya dari awal, di akhir zaman ini pun ujiannya sebenarnya juga sederhana, di mana Tuhan meminta dari awal kita menyucikan hari yang ke-7, yaitu hari Sabat. Tetapi ada banyak hal yang sudah terjadi saat ini, di mana ujian itu yang kelihatannya sederhana, jadi terlihat lebih rumit. Sepertinya banyak sekali yang membuat ujian ini seperti semakin berat, ya. Padahal Allah membuatnya sederhana. Allah tidak pernah membuat sesuatu yang manusia jadi jatuh, ya. Karena Allah ingin menyelamatkan kita semua umat manusia. Allah tidak ingin memberikan seperti menjebak manusia. Sayangnya memang ada iblis yang dengan menggunakan segala cara akan mencoba untuk membuat ujian yang dari Allah yang kelihatannya sederhana ini menjadi rumit. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan yang bisa menghilangkan fokus manusia kepada dari Yesus. Perintah Allah ingin kita menolak apabila ada yang menggantikan Sabat Pencipta itu digantikan oleh hari yang lain. Inilah ujian kita di akhir zaman ini. Dan pelajaran kita malam ini benar-benar mengingatkan kita bahwa kita sudah hidup di akhir dari zaman akhir. Di akhir dari, bagaimana? Mungkin salah ya. Akhir zaman. Di akhir dari zaman akhir. Ya, kita sekarang ini sudah berada di zaman akhir dan kita sudah berada di ujung. Dan sekaranglah waktunya lebih dari sebelumnya bahwa kita harus memiliki iman Yesus, iman yang menyelamatkan, iman yang kita percaya akan bisa menyelamatkan kita. Dan dari ayat tadi dibilang bahwa di ujian akhir itu kita dibutuhkan ketekunan. Bagaimana caranya? Apa yang dibutuhkan dari ketekunan itu? Itu adalah dengan menuruti perintah Allah dan imannya Yesus. Saudara, kalau kita mencoba dengan usaha kita, mungkin akan menjadi berat. Karena kita manusia, banyak kelemahan, dan iblis tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia bisa dengan pintarnya, dengan lihainya, akan mengalihkan, akan mengecohkan pandangan kita dari Tuhan, dan ujian ini akan terlihat jadi berat.
Tetapi ini akan menjadi berbeda. Ujian ini akan terlihat sederhana kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah, maka penurutan kepada Allah itu, penurutan perintah Allah itu akan didasari oleh kasih, akan dilandasi oleh kasih, dan bukan sebagai usaha kita, tapi akan muncul dengan sendirinya. Karena kita semua tahu bahwa beberapa hari lalu, saya tahu di buku Renungan Pagi, dibilang tulisan Ellen White mengatakan iman itu bukan juru selamat, tetapi iman itu yang akan membawa kita kepada juru selamat. Nah, iman inilah yang akan membawa kita kepada hubungan yang intim dengan Allah. Kalau kita sudah mempunyai hubungan yang intim, maka penurutan itu akan menjadi sederhana, bukan menjadi beban buat kita. Kita mesti ingat di buku Kejadian ini diawali dengan Allah menciptakan dunia dan juga menciptakan institusi Sabat dan juga institusi pernikahan. Sampai pada akhir dari buku Wahyu, Sabat inilah yang akan menjadi ujian bagi umat-umat Tuhan sebelum Yesus datang. Dan Yesus akan datang digambarkan sebagai pengantin pria. Pengantin pria, ini artinya gambaran dari pernikahan. Jadi ini menggambarkan sebuah hubungan yang intim antara Allah dan umatnya. Kita sebagai gereja, sebagai pengantin wanita. Dan yang dibutuhkan dari kita adalah kesetiaan kita. Kesetiaan kita dan penurutan kita. Nah, mungkin di saat pandemik sekarang ini, saya pernah katakan akan ada banyak hal-hal yang bermunculan. Saya senang sekali tadi kemarin ya, saya senang dengan teks dari Ibu Lisbeth Sulima di dalam grup bersama-sama kita di gereja yang mengingatkan kita kembali. Marilah kita berfokus kepada firman Allah dan roh nubuat saja. Sesuatu yang sudah sederhana jangan dibikin rumit lagi. Karena Allah sebenarnya tidak ingin membuat rumit, tidak ingin kita diresahkan oleh hal-hal yang bermunculan sekarang ini. Dengan teori konspirasi dan macam-macam. Tapi marilah kita berfokus kepada Allah. Kalau saya boleh baca di dalam buku Renungan Pagi kemarin ya, tanggal 11 Mei, di bagian paragraf ketiga, paragraf kedua, akhir dituliskan, seandainya saja orang mempelajari buku Allah dengan doa yang sungguh-sungguh agar mereka bisa mengerti, mereka tidak akan ditinggalkan di dalam kegelapan untuk menerima doktrin-doktrin palsu. Tetapi oleh karena mereka menolak kebenaran itu, mereka jatuh menjadi mangsa penipuan. Jadi saudara-saudara, di masa pandemik ini kita banyak di rumah, kita banyak membaca atau melihat tontonan-tontonan yang mungkin bisa menguatkan, mungkin bisa menyesatkan. Di saat yang sama, kita mungkin bisa menjadi lemah, takut, karena kita jadi bingung apa yang harus kita lakukan. Tetapi bagi orang yang mempunyai hubungan intim dengan Allah, di saat yang sama ini, justru ini mungkin akan menjadi sukacita. Karena di saat ini justru kita akan melihat tanda-tanda akhir zaman ini sudah semakin terlihat, semakin dekat, dan umat-umat Allah yang punya hubungan intim dengan Allah akan semakin merasakan bahwa kita sudah selangkah lebih maju, selangkah sudah lebih dekat kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebuah kutipan yang ditulis di dalam lembaran dari kertas hari ke-47 ini dituliskan, iman pada kemampuan Kristus untuk menyelamatkan kita dengan berlimpah dan sepenuhnya dan menyeluruh adalah iman kepada Yesus.
Jadi inilah saatnya kita mempunyai iman Yesus. Iman yang boleh kita percaya bahwa olehnya kita dimampukan, karena Yesus mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan kita. Jadi marilah kita kembali berfokus kepada firman Allah. Jangan pernah pandangan kita jadi kabur dengan situasi-situasi seperti ini. Dan juga marilah kita siapkan diri kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dan ayat inti kita tadi jelas mengatakan bahwa hanya dengan menuruti perintah Allah, dengan imanlah yang akan membuat kita tetap bertahan sampai di akhir. Harinya sudah semakin dekat, waktunya sudah semakin dekat. Dan saya percaya acara-acara seperti ini bisa menguatkan kita. Jangan pernah situasi pandemik ini membuat iman kita jadi goyah. Karena ini yang harus kita miliki, yaitu iman Yesus. Iman yang akan menyelamatkan kita. Saya yakin dan percaya doa-doa yang sudah dilayangkan, ini sudah hari ke-47. Doa-doa, firman, dan juga persatuan dari jemaat, khususnya di jemaat Riverside, ini akan menjadi kekuatan buat kita untuk boleh menjalani situasi di akhir zaman ini. Baik, ada sebuah laporan pujian yang masuk di dalam hari ke-47 ini, yaitu hal-hal yang menggembirakan, di mana kita sudah mendengar banyak gereja dari gereja Advent di seluruh dunia, baik pendeta-pendeta maupun ketua-ketua, anggota-anggota yang cukup kreatif dalam menyediakan kesempatan beribadah. Saya juga merasakan di gereja kita, saya sudah katakan itu beberapa hari lalu, bahwa di gereja kita juga bisa mengadakan hal-hal seperti ini, sangat kreatif. Dan saya juga melihat di Southeastern California, kalau saudara tahu, setiap hari Sabat mereka membuat program anak-anak, ya, children ministry. Dan ini perlu diapresiasi, karena walaupun program itu hanya 40 menit, tetapi ini mereka sudah mengorbankan begitu banyak waktu. Banyak pendeta di situ yang menyiapkan, memastikan ada kebutuhan rohani yang harus diberikan, makanan rohani kepada anak-anak. Dan ini hal yang luar biasa, karena ini akan memberikan manfaat yang cukup besar kepada gereja kita, kepada semua gereja di seluruh dunia, dengan kekreatifan masing-masing gereja, di mana pendeta, ketua-ketua, dan anggota yang selalu memberikan sesuatu yang positif, cara yang baru dan positif untuk mulai menjangkau orang-orang di sekitar yang memerlukan Yesus. Ada 4 permohonan doa. Dari 4 ini, satunya dari Indonesia. Ya, satunya dari Indonesia. Yang pertama adalah berdoa untuk berbagai proyek misi dan usaha penginjilan di Sulawesi Utara, Indonesia. Saat saya membaca ini, saya berpikir, ini di Sulawesi Utara, gereja kita juga mempunyai sebenarnya misi penginjilan di Sulawesi Utara untuk tahun-tahun ini. Apakah ini sudah termasuk di dalamnya? Saya tidak tahu. Tetapi di gereja kita, saya tahu kita memiliki tujuan misi dan proyek penginjilan. Tapi saat ini belum diputuskan kembali oleh Departemen Pastoral Ministry dan juga anggota majelis, bagaimana kelanjutannya untuk proyek kita nanti untuk rencana KKR di Sulawesi Utara. Kemudian pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk pelajar Advent di Kahira, Mesir, yang berjuang untuk menerima sumbangan makanan dari jemaat sekitar, ya, karena mereka sangat membutuhkan makanan di saat pandemik seperti ini. Kita berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang ada di wilayah Nigeria, untuk tetap boleh menyebarkan Injil, karena kita tahu di Nigeria ini banyak sekali teroris, banyak penyamun, banyak bandit, ya, banyak orang-orang yang kriminal lah di sana yang bisa mengganggu jalannya penyebaran Injil. Kemudian kita juga berdoa untuk para pelajar di Filipina yang menghadapi masalah dengan menghadapi kelas pada hari Sabat karena jadwal di suasana wabah pandemik ini.
Baik, kita tiba saatnya untuk berdoa. Saya mengundang saudara-saudara boleh eh, mengambil teman, keluarga, atau kalau saudara sendirian, kita boleh berdoa bersama-sama, dan saya akan berikan sedikit waktu untuk saudara boleh berdoa untuk permohonan pribadi saudara yang tidak bisa disampaikan saat ini, tapi saya akan memimpin setelah eh, beberapa saat nanti setelah kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang pada Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat dan pimpinan Tuhan kepada kami. Sepanjang hari ini kami boleh menikmati kembali firman Tuhan. Kami boleh diingatkan melalui pelajaran malam hari ini, bagaimana kami boleh bertahan, kami boleh bertekun sebagai umat Tuhan sampai kesudahan. Kami boleh diberikan penurutan untuk perintah-perintah Tuhan. Kami diberikan iman Yesus yang boleh menjadi bagian dari kami. Biarlah kami Tuhan boleh Engkau kuasai kehidupan kami di dalam menghadapi akhir zaman ini. Kami boleh memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Setiap hari dalam kehidupan kami boleh tidak dikaburkan dengan situasi yang ada, tetapi kami tetap berfokus pada Yesus. Kami tetap boleh belajar mendalami firman Tuhan, dan kami boleh lebih setia kepada Tuhan di dalam menghadapi situasi di akhir zaman ini. Tuhan, kami saat ini membawakan pokok-pokok doa yang juga didoakan oleh umat-umat Tuhan yang lain di seluruh dunia. Kami berdoa untuk proyek misi dan penginjilan yang ada di Sulawesi Utara, di Indonesia, di negara kami. Ada banyak mungkin rencana-rencana yang sudah ingin dilakukan di sana, termasuk dari gereja kami, Tuhan. Biarlah Engkau memberkati sebuah misi penginjilan ini, dan semuanya kalau Engkau kehendaki akan berjalan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelajar di Mesir, pelajar Advent di Mesir yang saat ini membutuhkan donasi atau sumbangan makanan. Di saat kami di sini mempunyai banyak makanan berlimpah, tapi para pelajar di Mesir, mereka membutuhkan sekali makanan, Tuhan. Bukakan jalan Bapa sehingga mereka boleh merasakan perlindungan Tuhan, berkat Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di Nigeria. Engkau tahu ada banyak orang-orang yang teroris, bandit, dan orang-orang lain yang mengganggu penyebaran Injil di sana. Biar Engkau bukakan jalan Bapa, sehingga gereja di sana boleh tetap boleh mengabarkan Injil Tuhan tanpa terhalang oleh orang-orang yang menghalangi penyebaran Injil ini. Kami juga berdoa untuk pelajar-pelajar di Filipina, Tuhan, yang saat ini harus menghadapi kelas pada hari Sabat karena situasi pandemik ini. Oh Tuhan, bersama dengan mereka Tuhan, berikan iman yang teguh pada mereka. Jangan biarkan iman mereka goyah Tuhan. Karena di situasi ini akan menjadi satu ujian bagi mereka. Untuk mereka boleh menunjukkan bahwa hari Sabat Tuhan itu adalah hari Sabat yang harus disucikan. Oleh karena itu Bapa, berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh juga dibukakan jalan untuk menjalani kelas-kelas mereka tanpa harus melanggar perintah Tuhan untuk menyucikan hari Sabat. Oh Tuhan, kami teringat juga saudara-saudara kami yang ada di jemaat kami yang sedang sakit saat ini. Kami selalu berdoa untuk Bapak David Titioka dan juga Ibu Yosina yang merawatnya. Oh Tuhan, bantulah Bapak David Titioka dengan rasa sakitnya. Engkau angkat sakitnya Bapak, sehingga dia boleh merasakan Tuhan dekat dengan dia, menjamah tubuhnya, untuk dia boleh merasakan rasa badan yang lebih enak lagi pada saat dia beristirahat. Begitu juga dengan Tante Yosi, dengan berikan kesabaran dan kesehatan yang baik kepada dia. Oh Tuhan, kami juga selalu berdoa untuk Bapak Detamor Pusung,
untuk Bapak Ari Sukaryo, Bapak David Mudeng di Indonesia, Bapak Ari dan Rumambi, dan kami juga teringat oleh Ibu Heti Naibaho yang juga kami dengar sedang sakit. Biarlah Engkau boleh datang dekat dengan dia Bapa, sehingga Engkau boleh berikan kesembuhan kepada orang-orang yang namanya tadi disebutkan, sehingga mereka boleh merasakan berkat perlindungan Tuhan dan mereka boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Oh Tuhan, kami juga selalu berdoa untuk David Mandolang dengan terapi yang sedang dilakukannya, dan juga kami berdoa untuk setiap orang tua yang ada di gereja kami, senior citizen. Biarlah Engkau selalu memberkati mereka Tuhan dalam masa tua mereka. Kami juga berdoa untuk pendeta kami, Bapak Pendeta Sumendap dan juga Ibu Sumendap dalam mengembalakan kami di dalam jemaat. Kami berdoa untuk setiap ketua-ketua keluarga dan keluarganya, juga para officers, pimpinan departemen dan keluarganya, dan setiap anggota keluarga di Jemaat Riverside. Biar Engkau berkati masing-masing mereka, Engkau cukupkan kebutuhan mereka, Engkau lindungi mereka dari mara bahaya dan penyakit COVID-19 ini. Dan biarlah berkat Tuhan selalu dan akan menyertai masing-masing mereka Tuhan. Kami juga teringat untuk mendoakan para tenaga medis yang selalu berhubungan dengan pasien ataupun setiap hari berada di rumah sakit dengan situasi yang ada ini. Biarlah Engkau jauhkan mereka dari mara bahaya juga Tuhan, sehingga mereka boleh tetap bekerja dan boleh mencukupkan juga kebutuhan di dalam rumah tangga mereka. Tuhan, saat ini kami akan beristirahat juga malam ini. Biarlah Tuhan boleh berkati kami malam ini supaya kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dan besok kami boleh kembali menikmati hari yang baru dengan berkat yang siap kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pelajaran yang indah malam hari ini. Biarlah iman kami selalu dikuatkan, biarlah fokus kami tetap kepada Yesus. Ampuni dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Baiklah, demikianlah pelajaran malam ke-47, dan kita akan bertemu kembali besok malam. Selamat malam.